Puspa dan Rafa, Cinta yang Tumbuh di Tengah Kebun Bunga. Novel romantis. Bab 1. Kebun yang lupa dirinya. Matahari mulai menyinari hamparan kebun bunga yang luas di lereng Gunung Salak. Ribuan tanaman bunga dari berbagai jenis dan warna meriahkan setiap sudut kebun yang bernama Puspa Lestari. Namun, meskipun keindahan yang terpancar dari setiap helai daun dan kelopak bunga, suasana di kebun itu terasa sepi dan suram. Puspa Wijaya, pemilik kebun yang berusia 25 tahun, sedang membungkuk di antara tanaman mawar merah yang baru saja ditanamnya. Tangan yang ramping namun penuh bekas luka akibat bekerja di kebun setiap hari, sedang dengan cermat menyiram akar tanaman tersebut. Wajahnya yang cantik namun tampak lelah menunjukkan betapa beratnya beban yang harus ditanggungnya selama 1 tahun terakhir. "Bu Puspa, sarapan sudah siap di rumah ya?" Suara Ibu Murni, pembantu yang telah bekerja di kebun sejak masa ayah Puspa, terdengar dari arah rumah kayu yang terletak di tengah kebun. Puspa mengangguk tanpa menghiraukan wajahnya yang masih penuh dengan tanah dan embun pagi. "Nanti saja Bu Murni, saya harus menyelesaikan menyiram tanaman ini dulu. Cuaca akhir-akhir ini terlalu panas, khawatir tanamannya tidak bisa bertahan." Ibu Murni mendekat dan melihat Puspa dengan mata penuh kesedihan. "Kamu sudah bekerja terlalu keras sejak Pak Wijaya wafat, Nah. Kamu harus merawat diri sendiri juga. Jangan sampai kamu jatuh sakit dan meninggalkan kebun ini sendirian." Puspa menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berdiri. Ia melihat ke arah kebun yang luas ini, warisan dari ayahnya yang telah mengelolanya selama 30 tahun. Setelah ayahnya meninggal karena sakit paru-paru akibat bekerja terlalu keras di kebun, semua tanggung jawab jatuh pada pundaknya. Ia harus berjuang sendirian untuk menjaga kebun tetap hidup, membayar utang yang ditinggalkan ayahnya, dan memastikan bahwa nama keluarga Wijaya tidak hilang dari dunia perdagangan bunga di daerah itu. "Saya tidak punya pilihan, Bu Murni," ujar Puspa dengan suara lembut namun tegas. "Kebun ini adalah satu-satunya yang saya miliki. Ini adalah warisan ayah saya, dan saya tidak akan pernah membiarkannya runtuh." Setelah sarapan pagi, Puspa pergi ke pasar untuk menjual hasil panen kebunnya. Ia membawa keranjang besar yang diisi dengan mawar merah, melati putih, bunga matahari kuning, dan berbagai jenis bunga lainnya yang indah. Perjalanan ke pasar memakan waktu hampir 2 jam dengan menggunakan sepeda motor tua yang juga milik ayahnya. Saat ia tiba di pasar, ia melihat bahwa tempat yang biasanya digunakan untuk berjualan telah ditempati oleh seorang pria muda dengan mobil pikap yang besar. Pria itu sedang memasang tenda dan meletakkan berbagai jenis bunga yang terlihat sangat segar dan cantik di atas meja yang telah disiapkannya. Puspa mendekat dengan wajah yang sedikit marah. "Maaf, tapi tempat ini adalah tempat saya. Saya sudah berjualan di sini selama bertahun-tahun." Pria itu menoleh dan memberikan senyum ramah. Ia memiliki wajah tampan dengan mata coklat yang hangat dan rambut coklat muda yang sedikit berantakan akibat angin. "Maafkan saya, Kakak. Saya tidak tahu kalau tempat ini sudah ada yang punya. Saya baru saja pindah ke daerah ini dan belum tahu aturan pasar." Nama pria itu adalah Rafa Pratama, berusia 27 tahun. Ia baru saja pindah dari Jakarta ke daerah ini untuk mengelola kebun bunga milik kakeknya yang telah ditinggalkan selama beberapa tahun. Setelah bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar di Jakarta selama 4 tahun, ia merasa jenuh dengan kehidupan kota yang penuh dengan polusi dan kebisingan. Ia memutuskan untuk mengikuti impiannya yang sebenarnya mengelola kebun bunga dan hidup damai di alam bebas. "Saya akan segera pindah ke tempat lain, Kakak," ujar Rafa dengan sopan. "Tidak apa-apa kan kalau saya berjualan di sisi sana saja? Saya tidak ingin membuat Anda kesal." Puspa melihat wajah Rafa yang tulus dan akhirnya mengalah. "Baiklah, tidak apa-apa. Kamu bisa berjualan di sana saja. Tapi ingat ya, besok jangan lagi mengambil tempat orang lain." Rafa mengangguk dengan senyum yang semakin lebar. "Terima kasih banyak, Kakak. Nama saya Rafa. Boleh tahu nama Anda?" "Puspa." "Senang bertemu dengan Anda, Kakak Puspa.
Semoga kita bisa menjadi teman baik ya. Puspa hanya mengangguk dan kemudian mulai menyusun bunga-bunganya di atas meja. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan rasa penasaran pada pria muda ini. Ia tidak pernah melihat orang baru berjualan bunga di pasar ini. Biasanya hanya mereka yang sudah tinggal di daerah ini selama bertahun-tahun yang berjualan di sini. Selama hari itu, Puspa melihat bahwa banyak pembeli yang beralih ke tempat Rafa berjualan. Bunga-bunga yang dijualnya terlihat lebih segar dan lebih banyak pilihan jenisnya dibandingkan dengan bunga-bunga yang dijual oleh pedagang lain di pasar. Bahkan beberapa pelanggan tetap Puspa pun datang ke tempat Rafa untuk melihat bunga-bunganya. Puspa merasa sedikit cemburu dan marah. Ia merasa bahwa pria muda ini sedang mencoba mengambil pelanggan-pelanggannya dan merusak bisnisnya yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan. Namun, ketika ia melihat senyum ramah Rafa kepada setiap pembeli dan cara dia menjelaskan jenis-jenis bunga dengan sangat ahli, ia tidak bisa tidak merasa kagum. Saat hari mulai gelap dan pasar mulai sepi, Rafa mendekati tempat Puspa berjualan. Ia membawa sebuah mangkuk kecil yang diisi dengan bunga matahari kuning yang sangat cantik. "Ini untuk Anda, Kakak Puspa," katanya dengan senyum ramah, "untuk meminta maaf karena telah mengambil tempat Anda tadi pagi. Semoga Anda bisa menerima maaf saya." Puspa melihat bunga matahari di tangan Rafa dan akhirnya mengendurkan wajahnya yang selama ini menegang. "Terima kasih Rafa, bunga ini sangat cantik. Dan tidak apa-apa, saya sudah tidak marah lagi." Mereka mulai berbicara dan berkenalan lebih jauh. Rafa memberitahu Puspa tentang kebun bunga milik kakeknya yang terletak tidak jauh dari kebun Puspa. Ia juga memberitahu tentang alasan ia pindah dari Jakarta dan impiannya untuk membuat kebun milik kakeknya menjadi salah satu kebun bunga terbaik di daerah itu. Sebagai balasannya, Puspa memberitahu Rafa tentang kebunnya sendiri, tentang ayahnya yang telah wafat, dan tentang perjuangannya untuk menjaga kebun tetap hidup. Rafa mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan serta nasihat yang sangat berharga bagi Puspa. "Saya bisa melihat bahwa Anda sangat mencintai kebun Anda, Kakak Puspa," ujar Rafa dengan suara lembut. "Jika Anda tidak keberatan, mungkin saya bisa membantu Anda mengelola kebun Anda. Saya memiliki pengalaman dalam mengelola kebun dan juga pengetahuan tentang teknologi pertanian modern yang bisa membuat tanaman Anda tumbuh lebih baik dan lebih banyak hasilnya." Puspa merasa terkejut dengan tawaran Rafa. Ia tidak pernah berpikir bahwa orang baru yang baru saja dikenalnya akan menawarkan bantuan seperti itu. Namun, ia juga merasa bahwa tawaran ini adalah kesempatan emas bagi dirinya dan kebunnya. Ia sangat membutuhkan bantuan dan pengetahuan baru untuk menjaga kebun tetap hidup. "Benarkah Anda mau membantu saya, Rafa?" tanya Puspa dengan suara sedikit bergetar. "Saya tidak bisa membayar Anda dengan gaji yang besar, tapi saya akan berusaha untuk memberikan apa yang bisa saya berikan." Rafa tersenyum hangat. "Saya tidak melakukan ini untuk uang, Kakak Puspa. Saya melakukan ini karena saya benar-benar ingin membantu Anda. Selain itu, saya juga bisa belajar banyak dari Anda dan kebun Anda yang sudah ada sejak lama. Bisa jadi ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan bagi kita berdua." Dari situlah, hubungan baru mulai terbentuk antara Puspa dan Rafa. Mereka tidak menyadari bahwa pertemuan mereka di pasar itu adalah awal dari cerita cinta yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Bab 2. Cinta yang tumbuh lambat. Sejak hari itu, Rafa mulai datang ke kebun Puspa setiap pagi. Ia membantu Puspa dalam mengelola kebun dari menyiram tanaman, memupuk, memotong cabang yang tidak perlu, hingga menangani masalah hama dan penyakit pada tanaman. Ia juga memperkenalkan teknologi pertanian modern seperti sistem penyiraman tetes yang lebih efisien dan pupuk organik yang lebih sehat bagi tanaman dan lingkungan. Puspa sangat terkesan dengan kerja keras dan pengetahuan Rafa tentang kebun bunga. Dalam waktu singkat, tanaman-tanaman di kebunnya mulai terlihat lebih segar dan subur. Jumlah hasil panen juga semakin banyak, sehingga ia bisa mendapatkan lebih banyak uang dari penjualan bunga di pasar. Selain membantu di kebun, Rafa juga sering menghabiskan waktu bersama Puspa setelah bekerja.
Mereka sering duduk di teras rumah Puspa sambil minum teh hangat dan berbicara tentang segala hal, tentang impian mereka, tentang masa lalu mereka, tentang mimpi mereka untuk masa depan. Puspa mulai merasa bahwa hidupnya menjadi lebih ceria dan penuh makna sejak datangnya Rafa. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan dan tantangan dalam mengelola kebun. Rafa selalu ada di sisinya untuk memberikan dukungan, bantuan, dan nasihat yang berharga. Namun, di balik rasa senang dan bahagia yang dirasakan Puspa, ada juga rasa takut dan kekhawatiran yang tumbuh di dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa hatinya mulai terpikat pada Rafa, pria muda yang tampan, baik hati, dan sangat cerdas itu. Namun, ia takut untuk mengungkapkan perasaannya karena takut akan ditolak atau karena takut akan merusak kerjasama yang telah mereka bangun dengan susah payah. Selain itu, Puspa juga merasa bahwa dia tidak layak untuk seseorang seperti Rafa. Rafa adalah orang yang telah bekerja di kota besar dan memiliki pendidikan yang tinggi. Sementara itu, dia hanya seorang gadis desa yang hanya tahu tentang kebun bunga dan tidak memiliki pengalaman hidup yang banyak di luar daerahnya. Sementara itu, Rafa juga mulai merasakan perasaan yang sama terhadap Puspa. Ia sangat kagum dengan keuletan, kerja keras, dan kebaikan hati Puspa. Ia melihat betapa cinta Puspa pada kebunnya dan bagaimana dia bersedia melakukan segala cara untuk menjaga kebun tetap hidup meskipun harus menghadapi banyak kesulitan dan tantangan. Rafa juga merasa bahwa hidupnya menjadi lebih baik dan lebih bahagia sejak ia bertemu dengan Puspa. Ia tidak lagi merasa jenuh atau tidak puas dengan hidupnya. Kebun bunga dan kebersamaan Puspa telah memberikan makna baru dalam hidupnya. Namun, sama seperti Puspa, Rafa juga takut untuk mengungkapkan perasaannya. Ia takut bahwa jika dia mengungkapkan cinta yang dia rasakan, ia akan kehilangan teman baik seperti Puspa dan juga kehilangan kesempatan untuk bekerja di kebun yang ia cintai. Selain itu, ia juga merasa bahwa dia mungkin hanya menjadi beban bagi Puspa, orang yang sudah memiliki cukup banyak masalah untuk dihadapi sendiri. Suatu pagi, ketika mereka sedang bekerja bersama di kebun, Rafa melihat Puspa yang sedang membungkuk di antara tanaman mawar merah yang sedang mekar dengan indah. Cahaya matahari pagi yang menyinari wajah Puspa membuatnya terlihat cantik dari biasanya. Rafa merasa hatinya berdebar kencang, dan ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk mengungkapkan perasaannya. "Puspa," ujar Rafa dengan suara lembut namun tegas. "Ada sesuatu yang ingin saya katakan padamu." Puspa mengangkat kepalanya dan melihat Rafa dengan mata penuh rasa ingin tahu. "Apa itu, Rafa?" Rafa menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Saya tahu bahwa kita baru saja mengenal satu sama lain tidak lama, tapi saya merasa bahwa saya sudah mengenalmu selama bertahun-tahun. Kamu adalah orang yang luar biasa, Puspa. Kamu kuat, pekerja keras, dan memiliki hati yang sangat baik. Saya sangat kagum denganmu dan dengan cinta yang kamu berikan pada kebunmu." Puspa merasa wajahnya menjadi panas dan hati berdebar kencang. Ia tahu apa yang akan dikatakan Rafa selanjutnya, tapi ia tidak berani membayangkannya. "Puspa," lanjut Rafa dengan suara yang semakin lembut, "saya suka padamu. Lebih dari sekadar teman atau rekan kerja. Saya cinta padamu, Puspa, dan saya ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama terhadap saya." Puspa terdiam sejenak. Hatinya merasa sangat bahagia dan senang mendengar kata-kata cinta dari Rafa. Tapi di sisi lain ia juga merasa takut dan bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana menanggapi pernyataan cinta Rafa ini. "Rafa," ujar Puspa dengan suara sedikit bergetar, "saya juga merasakan hal yang sama terhadapmu. Saya suka padamu dan saya juga cinta padamu. Tapi saya takut, Rafa. Takut bahwa kita tidak cocok satu sama lain. Kamu adalah orang kota dengan pendidikan tinggi dan masa depan yang cerah. Sementara itu, saya hanya seorang gadis desa yang hanya tahu tentang kebun bunga." Rafa mendekat dan mengambil tangan Puspa dengan lembut. "Itu tidak penting bagi saya, Puspa. Apa yang penting bagi saya adalah kamu, orang yang kamu adalah, dan cinta yang kamu miliki dalam hatimu.
Saya tidak peduli tentang latar belakang atau pendidikan seseorang. Yang penting bagi saya adalah kita saling mencintai dan saling menghargai satu sama lain. Puspa melihat mata Rafa yang penuh cinta dan kebenaran. Ia tahu bahwa Rafa benar. Cinta tidak melihat latar belakang atau pendidikan seseorang. Cinta hanya melihat hati seseorang dan perasaan yang ada di dalamnya. Baiklah, Rafa, ujar Puspa dengan suara yang penuh kebahagiaan. Saya juga cinta padamu. Dan saya ingin mencoba membangun hubungan cinta denganmu. Meskipun saya tahu bahwa kita akan menghadapi banyak kesulitan dan tantangan di jalan kita, tapi saya yakin bahwa cinta kita akan cukup kuat untuk mengatasinya. Rafa tersenyum lebar dan menarik Puspa ke dalam pelukannya. Mereka berpelukan erat di tengah kebun bunga yang indah, dengan rasa cinta yang tumbuh semakin kuat di dalam hati mereka berdua. Mereka tidak menyadari bahwa matahari sudah mulai berada di puncak langit, dan bahwa mereka telah menghabiskan waktu lama hanya untuk berpelukan dan menikmati kehangatan cinta mereka. Setelah itu, hubungan mereka berubah drastis. Mereka tidak lagi hanya teman atau rekan kerja. Mereka adalah pasangan cinta yang saling mencintai dan saling mendukung satu sama lain dalam segala hal. Mereka menghabiskan hampir setiap saat bersama baik di kebun, di pasar, atau hanya sekadar duduk di teras rumah Puspa sambil menikmati keindahan alam sekitar. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, ketika mereka sedang berjualan di pasar, seorang wanita cantik dengan pakaian mewah datang ke tempat mereka berjualan. Wanita itu memiliki wajah tampan dengan mata hitam yang tajam dan rambut hitam panjang yang terurai indah di pundaknya. Rafa, suara wanita itu terdengar dengan penuh kekaguman dan kejutan. Apakah benar-benarmu, Rafa? Aku tidak percaya kalau aku bisa bertemu denganmu di tempat seperti ini. Rafa melihat wanita itu dengan wajah yang penuh kejutan dan sedikit cemas. Sarah, apa yang kamu lakukan di sini? Wanita itu yang bernama Sarah adalah mantan kekasih Rafa dari masa ia masih tinggal di Jakarta. Sarah adalah putri seorang pengusaha kaya raya yang telah mencoba untuk membujuk Rafa untuk kembali ke Jakarta dan menikah dengannya selama bertahun-tahun. Aku datang ke sini untuk mencarimu, Rafa, ujar Sarah dengan suara lembut namun tegas. Ayahku telah menawarkan pekerjaan manajer utama di perusahaan besarnya. Ia juga telah menyetujui untuk menikahkan aku denganmu. Semua sudah disiapkan untuk kita, Rafa. Kamu hanya perlu kembali ke Jakarta bersamaku. Puspa yang sedang berdiri di sisi Rafa merasa hatinya menjadi dingin dan berat. Ia melihat wajah Rafa yang penuh kebingungan dan merasa bahwa dunianya akan runtuh. Ia tahu bahwa wanita cantik ini adalah orang yang sangat penting bagi Rafa.